Untuk kalian yang berumur 20 tahun, kalian belum mempunyai uang 100 juta. Kalian belum mempunyai tabungan 100 juta yang umur 20 tahun. Apakah itu salah? Halo guys, jadi selamat malam ya. Ini tuh jam 1 malam menuju ke sahur. Dan gue bingung gitu mau ngapain, karena bikin konten trading bosan gitu-gitu aja. Dan biar ada beragamnya lah ya di YouTube gue bikin konten seperti ini. Jadi gue bakal bikin sebuah playlist obrolan santai. Di sini isinya hanya omong kosong lah ya, obrolan gue yang bener-bener kosong, gak ada isinya gitu loh. Cuman ya tetap gue bakal omongkan, karena ini YouTube itu keren gitu loh ya, keren banget. Kita tuh punya media sendiri yang kita bisa omongkan apa yang kita mau omongkan, apapun tanpa diatur siapapun. Bisa didengarkan 100, 200 orang, 1000 mungkin. Jadi ini santai banget gitu, kita sambil ngopi. Kalau misalkan kalian suka, kalian tonton. Kalau gak suka ya jangan ditonton gitu loh. Jadi ini masih ada keterkaitannya atau keterhubungannya dengan ya masalah investasi, dunia trading dan lain-lain. Pokoknya nanti kalian diwajibkan buat yang mau tahu isi dalam video ini, tonton sampai akhir. Tonton sampai habis, biar tidak ada pandangan-pandangan yang tidak masuk gitu loh ya, biar kalian paham gitu loh runtutan nanti gue bakal omongkan itu apa ya. Jadi gue tuh meneliti, kita santai, pokoknya santai aja lah. Gue tuh meneliti analitik penonton gue itu berada di umur di 20 tahun sampai 30 tahun ke atas lah ya. 20 sampai 30 tahun rata-rata kebanyakan. Dan gue tahu permasalahan di umur-umur segitu, tentunya di dunia, di bidang finansial ya, perekonomian atau keuangan lah ya. Ini salah satu faktor penunjang kehidupan juga gitu loh ya, keuangan. Nah, jadi gini bro ya, ini mungkin sebuah perspektif atau pandangan yang mungkin belum kalian dengar dan terasa aneh gitu ketika gua ngomongkan ini gitu ya. Bener dong. Nah, jadi kalian pokoknya harus perhatikan, harus nonton sampai akhir, harus mendengarkan sampai akhir, karena ini mungkin menjadi referensi baru, pendapat baru buat kalian tentang kehidupan. Gila ya, udah sampai kehidupan gitu. Gua bukan bermaksud menggurui atau apapun ya, tapi ini hanya perspektif atau pandangan gua tentang dunia keuangan, finansial ya. Semoga kalian juga sependapat, atau enggak pun ya enggak masalah. Mungkin kalian pernah dengar quotes atau motivasi kata-kata ataupun tweet-tweet yang benar-benar memotivasi gitu lah ya, memotivasi. Jadi gue pernah baca juga, ini lagi rame juga ya. Ketika lu umur di 20 tahunan minimal, ketika lu umur di 20 tahunan nih, mungkin ada yang umur 20 tahun juga, minimal lu harus punya tabungan 100 juta minimal ya. Itu adalah sebuah batas minimal sebuah keberhasilan atau kehidupan normal yang sesungguhnya kalian itu ketika umur kalian 20 tahun, kalian harus mempunyai tabungan 100 juta rupiah. Itu ada quote atau kata-kata motivasi seperti itu. Atau ketika kalian udah mencapai umur di 30 tahun, kalian itu harus mempunyai aset, kekayaan minimal itu 1 miliar. Ya dong, banyak banget yang seperti itu. Dan itu apakah itu salah? Enggak juga. Cuman menurut gua ya, kita jangan telan mentah-mentah juga quote-quote seperti itu ya, atau kata-kata motivasi seperti itu. Karena kekayaan finansial atau kesuksesan atau kemakmuran atau kebahagiaan itu tidak semuanya diukur dari nominal ya, nilai, angka, nomor, rupiah. Kekayaan tidak semuanya diukur dari sana, karena ini bakal kompleks juga sih sebenarnya. Nggak salah dengan motivasi seperti itu, nggak salah dengan tweet seperti itu, nggak salah dengan kata-kata seperti itu. Ketika kalian umur 20 tahun, kalian harus mempunyai 100 juta. Ketika kalian umur udah di 30 tahun, kalian harus mempunyai 1 miliar. Tidak salah. Dan untuk kalian yang udah berumur 20 tahun dan mempunyai 100 juta, bagus sekali gitu loh ya. Itu bagus sekali gitu loh. Buat kalian yang umur 30 tahun dan kalian mempunyai 1 miliar, itu juga bagus sekali gitu loh ya. Kalian baik-baik saja dan kalian berada di jalan yang benar. Untuk kalian yang berumur 20 tahun,
atau yang kalian yang udah berumur 30 tahun, kalian belum mempunyai uang 100 juta. Kalian belum mempunyai tabungan 100 juta yang umur 20 tahun. Apakah itu salah? Enggak juga gitu loh ya. Orang-orang di sana yang seumuran sama gua, 30 tahun atau 20 tahun, kayaknya lebih kaya dari gua, lebih berhasil dari gua. Apakah gua salah? Enggak juga. Ya. Jadi santai aja, slow aja. Jangan terlalu terlalu memakan mentah-mentah, menelan mentah-mentah kata-kata motivasi seperti itu atau quote-quote seperti itu ya. Ketika kalian umur segitu dan tidak standar itu mempunyai yang seharusnya kalian punyai, ya itu nggak apa-apa gitu loh ya. Itu kalian bukan berarti kalian itu gagal, kalian itu salah, nggak juga gitu loh ya. Karena kekayaan ataupun keberhasilan atau kesuksesan tidak juga diukur dengan quote-quote yang kayak gitu loh ya. Ada 2 faktor menurut gua ya. Ini hanya obrolan santai dan ini gua juga dapat dari belajar, pengalaman dan beberapa sumber juga. Tidak hanya dari finansial juga ya. Finansial itu ya kekayaan kita, itu aset yang kita miliki, tapi ya itu namanya kemampuan, human capital. Kalau misalkan kalian pernah dengar human capital, apa sih human capital? Simpelnya gini, sederhananya gini ya, biar nggak ribet. Jadi human capital itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menghasilkan penghasilan. Kemampuan seseorang, skill seseorang untuk bisa memproduktivitaskan keuangan kita, mendapatkan keuangan yang lebih baik. Itulah dan sederhananya seperti itu, dan itu juga melampaui beberapa cabang ya dari human capital itu, dari mulai cara bekerja kita seperti apa, cara belajar kita seperti apa, cara berinteraksi kita dengan orang lain seperti apa, bergaul kita seperti apa, skill apa yang kita punya, itu ya mencakup semua itu dengan human capital. Jadi bukan dari financial capital aja, tapi dari human capital juga yang menentukan kita masih bener gak sih jalan kita nih di umur segini gitu loh ya. Jadi bukan berarti kalian umur 30 tahun dan kalian belum mempunyai 1 miliar terus kalian merasa kalian tidak sama dengan orang lain, hidup kalian tidak normal, hidup kalian merasa gagal. Enggak juga gitu loh ya. Jadi human capital kalian gimana gitu loh ya. Apakah di umur 30 tahun itu kalian bisa mendapatkan penghasilan, masih bisa mendapatkan penghasilan, masih bisa menghidupi diri kalian sendiri, atau masih bisa menghidupi keluarga kalian? Intinya masih bisa berpenghasilan dari kemampuan atau skill yang kalian miliki, itu masih normal. Tidak perlu kalian berpikir bahwa umur kalian 30 tahun dan kalian harus mempunyai uang 1 miliar. Itu enggak seperti itu juga gitu. Nanti ujung-ujungnya kalian merasa bersalah, merasa ada yang salah dari diri kalian, dan kalian berpikir apa nih yang salah, terus gimana caranya gue bisa ngejar itu, dan muncullah investasi flexing nih, membuat mimpi kita menjadi kenyataan tadi. Ketika kita di umur 30 tahun dan tidak mempunyai uang 1 miliar, ada sosok seseorang atau siapapun itu yang merasa dirinya berhasil, dan dia menawarkan bahwa lu mau berhasil dengan cara cepat, lu mau bisa finansial yang baik dan benar, lu ikuti ini, investasi ini. Dan akhirnya dengan rasa bersalah kita, dengan kegagalan kita yang merasa bahwa aduh gua kayaknya di umur 30 tahun ini harusnya sih udah mempunyai 1 miliar kayak kebanyakan orang gitu loh pada dasarnya, tapi gua gak punya. Berarti ada yang salah dari diri gua, ada yang gagal dari kehidupan gua, ada yang ada langkah yang emang benar-benar salah yang gua tuju, dan ada sosok itu yang menawarkan investasi. Akhirnya kalian masuklah ke sana. Dan inilah karena kita hidup itu dengan kemakan atau banyaknya media-media yang banyak mempublikasikan motivator, quotes ya, kata-kata motivasi yang benar-benar sebenarnya emang benar-benar memotivasi, tapi kadang-kadang itu menjadi pisau bermata dua gitu loh. Ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa salah dengan hidup kita, dan ada investasi yang menawarkan seperti itu, orang-orang seperti inilah yang emang benar-benar makanan empuk untuk
bisa ditipu gitu loh ya. Jadi ini ada berkaitannya tentang penipuan-penipuan yang sedang sekarang ini marak terjadi. Jangan terlalu termakan iming-iming motivasi-motivasi, mimpi-mimpi yang menurut gue sih ya nggak apa-apa juga. Ketika kita tidak bisa mencapai itu ya udah nggak apa-apa. Gue selalu bilang ketika gue trading pun realistis lah. Dalam kehidupan kita pun ya udah berpikir realistis aja. Kalau kita kemampuan kita, human capital kita cuman ada di sini ya udah gitu loh. Ya jangan terlalu memaksakan, berambisi biar seperti orang-orang itu, dan akhirnya kita mengambil jalan-jalan yang cepat pada ujungnya salah, kena tipu. Makanan empuk ya bagi para penipu seperti yang di luar sana gitu. Maksud gue gitu loh. Jujur gue umur di 30 tahunan, lebih sedikit lah ya. Gue 30 tahunan bro ya, dan gue udah berkeluarga juga. Apakah gue mempunyai 1 miliar keuangan gue? Tidak ya, boro-boro gitu loh ya. Sama aja gitu loh. Cuman gue merasa human capital atau produktivitas atau skill atau kemampuan gue untuk bisa mendapatkan perekonomian atau penghasilan di umur 30 tahun ini masih wajar-wajar aja gitu loh. Jadi gue nggak merasa anjir, gue banyak banget bro temen gue yang seumuran ya, dia udah sukses, udah punya usaha sendiri, udah ya dibilang kaya raya juga ya, emang kaya gitu loh ya, udah kayaknya mau beli apapun bisa gitu loh ya, dalam artian kayak yang wajar gitu loh, banyak. Dan gue masih di bawahnya jauh banget, tapi gue nggak terlalu berpikir bahwa aduh apa sih yang salah dari gue gitu loh ya, kok bisa sih mereka sesukses itu, sebisa itu, umur kita sama dengan tingkatan yang sama, kok dia bisa tinggi banget gitu loh ya. Dan gue rasa sih normal aja gitu loh. Dan gini loh, ada juga quote atau kata-kata yang ya ini sering banget mungkin kalian dengar. Dia bisa, kenapa mereka bisa, kita juga bisa. Dia bisa, kita juga bisa. Itu menurut gua kacau sih. Ya gua agak kurang setuju dengan kata-kata itu. Ya, kenapa gitu? Karena kita nggak bisa gitu loh ya, nggak bisa. Oh dia bisa loh kaya raya, gua juga harusnya bisa sih. Emang nggak menutup kemungkinan kita juga bisa, cuman kita nggak bisa juga gitu loh ya. Dia bisa, gue juga bisa seperti itu. Si ini bisa, gue juga bisa seperti itu. Nggak juga seperti itu gitu. Jangan terlalu ditelan mentah-mentah sebuah motivasi, sebuah kata-kata inspiratif atau apapun itu, dan pada akhirnya itu hanya mimpi-mimpi yang nggak bakalan kecapai sih menurut gue ya. Karena gue berpikir hidup itu secara realistis. Kita ambil contoh Cristiano Ronaldo ya, lebih simpel. Cristiano Ronaldo itu jago banget main bola dan sekarang udah menjadi pemain bola yang terhebat. Kita contoh gini deh, contoh Cristiano Ronaldo sama gue satu umur ya, maksudnya satu angkatan. Kita lahir bareng-bareng, kita sekolah sama, latihan main bola juga sama, sampai ke sekolah bola sama, dan sampai di umur yang sama, dengan latihan yang sama, dengan jalan yang sama. Apakah dua-duanya bakal sama menjadi Cristiano Ronaldo yang sekarang? Enggak juga dong. Karena kita gak bisa pukul rata bahwa dia juga bisa, kita juga bisa. Enggak gitu juga. Dan itu adalah kata-kata paling racun menurut gue untuk orang-orang yang benar-benar seperti halnya untuk menipu ini nih ya, penipuan investasi ini. Itu kata-kata yang paling beracun. Gue juga bisa nih di umur segini, kalian juga pasti bisa. Lu tuh masuk bro, lu tuh masuk dalam kandang macan, bener dong ya. Jadi berpikirlah realistis gitu. Ya ini obrolan santai aja sih, ini hanya sudut pandang gue, perspektif gue, ataupun ya pikiran gue yang mungkin salah atau mungkin apa, tapi menurut gue sih tidak seperti itu juga gitu kita untuk menelan motivasi. Lu umur 30 tahun tidak mempunyai 1 miliar gak masalah bro, tetap bisa hidup seperti halnya orang-orang pada umumnya gitu loh ya. Ketika lu lihat emang
Di umur 30 tahun harusnya punya 1 miliar dan lu nggak punya, ya lu tetap hidup biasa aja gitu loh, santai, karena lu masih di masa produktivitas, lu masih bisa meningkatkan kemampuan lu di human capital tadi, produktivitas untuk mendapatkan penghasilan lebih, untuk menambah skill lu di perekonomian, untuk menambah kemampuan lu untuk bekerja terus dan akhirnya bisa mencapai apa yang lu inginkan. Itu masih di masa produktivitas gitu, di 30 tahunan atau mungkin 30 tahun ke atas. Ketika lu di umur mungkin 50-60, barulah bisa diukur dari kekayaan finansial tersebut. Ketika lu umur 60 tahun lu punya lu tidak mempunyai apapun dalam hidup lu, ya itu baru dinamakan mungkin gagal ya, salah ya, karena ya di semasa hidup lu ngapain aja gitu loh ya, baru. Tapi kalau misalkan lu masih di umur 20 tahun, 30 tahun dan standarisasinya dari quote-quote atau motivasi lu di 20 tahun harus punya 100 juta, 30 tahun harus punya 1 miliar dan lu gak bisa mencapai itu gak apa-apa menurut gua loh ya. Jadi jangan dijadikan patokan ketika lu harus, gue 30 tahun nih harus punya 1 miliar, orang-orang udah bisa nih 1 miliar, gue gak punya. Apa nih yang salah dari gue gitu loh, gue harus ngapain nih, gue harus kerja apa nih, gue harus ngelakuin apa nih ya. Dan datanglah investasi ataupun ya modus-modus penipuan seperti itu, dan kalian masuk ke dalam sana karena ambisi kalian terlalu tinggi, tidak terlalu realistis, kemakan motivator quotes nggak jelas. Jadi akhirnya ya kalian adalah makanan empuk bagi para penjahat seperti mereka gitu loh bro ya. Jadi gua rasa sih ada yang sependapat juga dengan gue, tapi mungkin ada juga yang enggak. Bukan berarti kita harus menurunkan mimpi kita juga ya, enggak juga gitu loh. Cuman tetap kita harus realistis. Terus apakah dengan gue berkata seperti itu terus emang nggak bisa ya bang ya? Ada jalan lain untuk menuju kesuksesan secara cepat? Ya ada juga, cuman ya susah bro ya. Jadi kita realistis aja lah. Untuk nanti gua rasa sih kedepannya banyak banget sih modus-modus seperti ini, apalagi sekarang dunia digital makin edan ya, pasti banyak. Dan sasaran utamanya yang itu tadi, yang terlalu termakan motivasi ingin cepat kaya gara-gara ngelihat orang kaya dan orang kaya, orang sukses, orang berhasil, dan kita bisa seperti mereka, dan ambisi kita terlalu tinggi, tidak didasari dengan kemampuan, ilmu dan pengetahuan yang jelas, ya itu jadi korban juga nanti ke depannya gitu loh ya. Jadi nggak semata-mata keberhasilan, kesuksesan atau apapun itu diukur dari finansial. Lu kaya, lu enggak berarti lu sukses, enggak juga. Dari kemampuan lu, skill lu, human capital lu, produktivitas lu, kerja keras lu ya, value dalam diri lu apa ketika lu umur 30 tahun dan lu tidak mempunyai 1 miliar tapi lu masih bisa bekerja dengan baik dan benar ya. Lu bisa menghasilkan buat diri lu sendiri, keluarga lu masih bisa hidup dan makan seperti orang-orang pada umumnya, yaitu bukan berarti lu gagal gitu loh ya. Jangan terlalu kemakan lah ya. Banyak banget sekarang media-media yang mengaku sebagai gue tuh dulunya susah loh ya, dan gue bisa seperti ini karena ini. Kalau lu mau seperti ini lu juga bisa loh, lu ikuti gue. Nah itu bro, itu loh maksud gue gitu loh ya. Semoga kalian bisa berpikir secara logis dan terbuka. Dan di sini kita cuman ya ngobrol seperti biasa aja ya. Lu juga jangan terlalu memikirkan bahwa pemikiran atau pendapat gua ngomong seperti ini itu benar juga gitu loh ya. Enggak sepenuhnya benar juga gitu loh ya. Mungkin ada yang salah karena gue juga masih terus belajar tentang kehidupan, tentang apapun yang sekarang ini lagi terjadi. Terus belajar menggali pengalaman. Selalu berpikir logis ya. Jadi bukan dari finansial, bukan dari kekayaan gitu loh. Gue ambil contohnya simpelnya gini deh bro ya. Ketika lu punya pendapatan atau penghasilan itu sebulan itu 10, kita simpel 10 juta deh ya, 10 juta setiap bulan, 10 juta 10, lu udah terbiasa nih
dengan uang 10 juta tersebut ya. Setiap bulannya mungkin buat 5 juta buat makan sehari-hari dan kebutuhan pokok lainnya, dan 2 juta buat ditabung, terus 1 juta buat investasi atau apapun itu. Udah terbiasa nih keilmuan lu, skill lu, kemampuan keuangan lu hanya di 10 juta. Tiba-tiba lu bisa dapat uang 100 juta. Nah, dalam 1 bulan itu biasa lu dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta, lu dapat 100 juta, bro. Gua rasa sih hampir 90% mungkin ya. Kaget dalam artian gini. Anjir, gue biasa pegang uang 10 juta nih, sekarang 100 juta. Apa yang harus gue lakuin dengan uang 100 juta ini? Pasti seperti itu ya. Apa nih yang gue lakuin nih dengan uang 100 juta nih? Biasanya gue 10 juta, 100 juta buat apa ya? Gue yakin yang 100 juta ini bukan lu golang buat usaha lagi biar uang itu bertambah, tapi untuk membeli apa yang lu inginkan, yang 100 juta itu. Dan lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, uang 100 juta tersebut bakal menjadi 10 juta lagi. Gue yakin. Karena kemampuan, skill lu untuk mengelola keuangan hanya di 10 juta. Gitulah maksud gue. Jadi skill kita juga tentang dunia money management, keuangan finansial harus ditingkatkan, selalu ditingkatkan. Gitu loh. Ya, lu orang biasa-biasa aja yang bisa menerima ya uang 5 ya biasalah buat makan ya segini cukup, gini cukup. Akhirnya lu dapat uang 1 miliarder. Apa yang harus kalian lakukan dengan uang 1 miliar tersebut? Gue yakin bingung, bro. Ya, kenapa gue ngomong seperti ini ya, gue juga pernah ada di posisi itu ketika gue dapat uang yang segitu-gitu aja dan ternyata mendapatkan uang gede. Gue bingung apa yang harus gue lakukan gitu loh. Ya gue ilmu gue, skill gue, ilmu finansial gue, keuangan gue belum nyampe nih ke sini. Dengan uang sebanyak ini gue harus mengapain nih? Ya enggak? Dan lama-kelamaan uang tersebut bakal habis dan stay lagi di kemampuan kita untuk mengatur uang yang sebelumnya. Gitu maksud gue. Jadi proses lah ya. Kita realistis aja. Berjalan pelan-pelan, jangan merasa gagal, jangan jangan berpikir aduh anjir gue udah umur segini nih, sedangkan mereka udah seperti itu, gue harus ngapain ya? Dan kalian bekerja lebih keras lagi, berambisi lagi, mencari hal-hal yang jalan-jalan yang lebih singkat untuk mendapatkan keberhasilan yang kalian mau tanpa harus mengikuti proses. Ya itulah yang sekarang ini banyak terjadi, bro. Gitu sih obrolan gue untuk malam ini, gitu aja lah ya. Karena sebenarnya banyak banget sih tentang kehidupan gitu lah ya. Karena gue yakin sih kalian juga permasalahannya sama di umur-umur segini ya. Oke, thank you, bro. Jadi ya untuk konten playlist obrolan kacau balau ini udah sampai sini aja dulu ya. Nanti gue bakal next apa aja yang keresahan gue yang mau gue sampaikan, gue obrolkan. Nanti gue bikin lagi. Thank you banget, bro. Selamat sahur mania ya. Mantap.